Kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras? Dan beras itu berasal dari padi. Nah, tentunya adik-adik tahu ya, nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi. Mari kita mengenal lagi lebih dalam tentang tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi itu menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar adik-adik. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih itu ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah ditanamkan ke sawah tadi. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah kulit padi yang terbungkus dalam sekam. Sekam itu artinya kulit padi adik-adik. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditutup dengan lesu atau digiling sehingga sekam atau kulit padinya itu terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut dengan beras yang kita konsumsi setiap hari, yaitu nasi. Nah, dari bacaan Pak. Yang kedua, kita akan mempelajari materi tentang perbedaan antara pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Diperhatikan lagi nak ya. Iya, Bu. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Kira. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Sedangkan dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Sedangkan untuk dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar yang ketinggiannya kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan
gabah. Gabah itu apa tadi? Gabah adalah kulit padi yang tertutup dalam sekam. Ya, sekam itu artinya kulit padi. Sedangkan pantai itu berada berdekatan dengan laut. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya sampai 500 cm. Yang ketiga, dataran rendah. Permukaan bumi yang ketinggiannya hanya 200 cm. Biasanya digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Ya, ada pertanyaan dari bayangan yang ibu tampilkan tadi? Tidak? Sudah jelas? Ya. Baik, ibu akan membagikan kalian soal dan mohon dikerjakan secara berkelompok ya. Dijawab nak ya? Dikerjakan bareng-bareng dengan kawannya. Ya. Pakai cahaya yang lain dulu nak. Kerjakan itu. Kelompoknya sama-sama mengerjakan. Pertanyaan yang pertama itu apa? Sebutkan 3 daerah padu Indonesia. Dilihat di catatannya itu. Di buku cetaknya itu dilihat. Lihat kembali. Barang-barang mengerjakannya. Ya, di sini. Ya, di sini. Ini saja. Ada dari kalian cari. Jawab yang sini. Jawab yang sini nak ya. Barang-barang bertanya. Sudah bisa? Sebutkan 3 daerah yang sudah dikuasai Indonesia. Langsung dijawab di kertas itu nak ya. Yang itu bagian. Ya. Bantu kawannya jawab juga. Nah, kalian cari kita nomor 2 apa? Apa yang dimiliki dengan gabah? Cari di sini. Apa itu apa? Pengertian dari gabah. Bisa nak? Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan gabah? Cari gabah. Bagi tahu nak? Ya, nu bantu kawannya. Kasih kawannya. Gabah adalah nanti kalau yang sudah selesai kelompoknya maju ya, mempresentasikan hasil jawabannya. Iya, dikerjakan bareng-bareng. Kalian ini kan kelompok 2 di sini apa? Sedangkan dengan kelompok 1 dikerjakan bareng-bareng kawannya. Dibacakan yang 3.
ya. Farhan, sudah nak? Sudah nak? Itu lagi. Kelompok 2 sudah nak? Sudah. Kelompok 3. Ini baca soal. Sudah selesai nak? Sudah. Nah, baik. Kelompok yang pertama. Ketuanya siapa nak? Ayo nak, Farhan, dipresentasikan hasil jawaban kalian. Depan. Dengarkan nak ya. Ya, soalnya dibaca dulu. Sebutkan 3 daerah penghasil padi terbesar di Indonesia. Apa jawabannya? Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Benar tidak nak? Yang kedua, 2. Apa yang dimaksud dengan gabah? apa gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Ya, yang ketiga, 3. Objek wisata di daerah apa jawaban? dataran tinggi. Ya, yang keempat, Tahapan pertumbuhan padi berselang cara. 110 sampai 130. Ya, kasih tepuk tangan betul-betul. Sebelum mulai kembali ya, pertanyaannya sudah bagus, namun jawaban yang pertama itu masih kurang satu. Yang benar itu apa nak? Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan. Ya, nanti ada lagi kelompoknya ya. Kelompok 2, kami dalam dengarkan nak. 1 sampai 3 Sumatera Selatan. Nomor 2, Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. ya, pertanyaan 3. Objek wisata berada di daerah dataran tinggi. Iya, benar. Tahapan pertumbuhan pada kisaran antara 110 sampai 130 hari. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Mulai kembali ya. Kelompok 2 jawabannya benar semua. Kasih tepuk tangan lagi nak. Sekarang silakan maju kelompok 3. Ketiga. Dengarkan jawaban dari kawannya. 1. Sebutkan 3 daerah penghasil padi terbesar di Indonesia. Benar tidak? Benar.
mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi